Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal Ayo Berlatih dari halaman 34 dari buku Erlangga ESPS IPAS volume 1 kelas 6 Kurikulum Merdeka. Buat adik-adik yang ingin melihat pembahasan video yang lainnya tentang materi pelajaran yang lainnya, silahkan bisa cek di playlist ya. Dan khusus pembahasan matematika silahkan adik-adik bisa cek di channel Kak Ida yang satunya, yang ada di link info di channel ini ya. Atau bisa juga adik-adik dengan pencarian @nurakidah02 pakai Q ya. Oke adik-adik, kita langsung saja. Perhatikan hewan-hewan berikut. Setelah itu jelaskan ruang jantung dan sistem peredaran darah dan sistem peredaran yang dimiliki oleh setiap hewan tersebut. 1. Ayam. Nah, di sini ada gambar ayam ya, yang nomor 1 ya adik-adik ya. Nah, ayam ini dia termasuk unggas. Unggas itu sama aja kayak burung ya, termasuknya ya. Nah, jadi dia nanti ada di halaman 33 adik-adik, silakan dibuka. Nah, nanti jawabnya gini. Karena di sini kotaknya seperti ini ya. Ruang jantung dan sistem peredaran darah. Nah, untuk ruang jantung sendiri adik-adik boleh banget langsung tulis yang ini saja nih, yang Kak Agidah tandain ya. Nah, langsung saja memiliki 4 ruang. Nah, ini ya. Boleh mau dari jantung ayam ya. Jangan burung nantinya, pakai kalimatnya ayam ya adik-adiknya ya. Nah, langsung ini juga boleh, memiliki 4 ruang dengan sekat yang sempurna, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, cukup sampai sini saja adik-adik ya. Itu untuk bagian yang ruang jantungnya. Kemudian sistem peredaran darahnya, nah kita bisa lihat dari skema ini adik-adik. Nah, di sini kalau kita lihat dimulai dari mana nih? Nah, dimulai dari serambi kiri adik-adik. Jadi darah bersih yang dari paru-paru ya itu kan masuk ke serambi kiri. Jadi kita bisa mulai, muat nggak nih kalau di sini ya? Kalau nggak muat di sini saja yang nomor 1 ya peredarannya. Nah, sistem peredarannya berarti dari serambi kiri kemudian ke bilik kiri. Kita tulis ya, serambi kiri. Kemudian pakainya apa ya enaknya nih? Sebentar, strip atau panah. Kira-kira kalau sebelumnya, kalau peredaran darah manusia itu kita sesuaikan saja ya, dibuka. Nah, pakainya ini ya, panah aja. Karena menuju gitu ya. Dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Gitu ya. Kemudian dari bilik kiri arahnya ini adalah ke seluruh tubuh adik-adik, yang warna merah dulu ya. Ke seluruh tubuh. Nah, jadi darah yang kayak oksigen itu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, nanti kemudian diolah oleh tubuh itu menghasilkan darah kayak CO2. Nah, berarti langsung ke sini adik-adik, ke bilik kanan. Nah, jadi di bilik kanan itu isinya darah kayak CO2. Ya, bilik kanan. Ya. Bilik kanan. Ini kayaknya kepanjangan ya, kalau di sini ke bawah aja kakidahnya kali ya. Bilik kanan. Kemudian ke serambi kanan ya. Panah lagi ke bawah aja ya biar kepanjangan. Serambi kanan. Kanan. Gitu ya. Kemudian dari serambi kanan itu menuju paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran lagi. Nah, dari paru-paru nanti balik lagi ke sini adik-adik, ke serambi kiri lagi.
Nah boleh nih kembali ke awal gitu ya. Nah nanti balik lagi dan seterusnya. Ini namanya siklus peredaran darah, sistem peredaran darah gitu ya adik-adik ya. Gitu. Kadang juga ini nggak dituliskan ya adik-adik ya, karena dia balik lagi nantinya ke serambi kiri, bilik kiri gitu ya. Gitu adik-adik. Gitu. Nah misal ini nggak dituliskan nggak apa-apa, cukup sampai paru-paru, nanti di paru-paru balik lagi gitu ya. Nah ini nomor 1 adik-adik. Berikutnya yang nomor 2 itu adalah katak ya. Nah katak ini termasuk jenis amfibi ya, masuknya amfibi. Amfibi adik-adik bisa lihat di halaman sebelumnya, halaman 32. Nah berarti ruang jantungnya dulu nih memiliki 3 ruang, yaitu jawabannya nih ya, serambi kanan, serambi kiri, dan 1 bilik. Nah ini penjelasannya adik-adik, karena di sini biliknya ada 1, jadi itu terjadi percampuran antara darah yang kaya O2 dan darah yang kaya CO2. Nah kalau kita lihat dari gambarnya adik-adik ya, biar lebih mudah kita lihat gambarnya aja. Nah dia itu berarti mulai dari mana? Dari serambi kiri ya, darah yang kaya dengan O2 atau oksigen. Oke, nomor 2 gitu ya, serambi kiri lagi, kemudian ke bilik. Nah ini biliknya hanya ada 1 adik-adik, jadi nggak ada bilik kanan, nggak ada bilik kiri. Jadi dari bilik langsung ke seluruh tubuh. Kita pakainya ini aja ya biar cepetnya nih, seluruh tubuh gitu ya. Nanti dari seluruh tubuh balik ke serambi kanan, dari serambi kanan ya masuk ke bilik lagi, baru ke paru-paru lagi, nanti dari paru-paru balik lagi, seperti itu ya. Jadi habis seluruh tubuh itu ke serambi kanan, serambi kanan ke bawah aja ya, serambi kanan, kemudian ke bilik lagi ya, kemudian ke paru-paru gitu ya. Nah nanti dari paru-paru itu balik lagi ke serambi kiri, habis disaring di paru-paru nih ya, darah yang kayak O2 itu ke serambi kiri lagi, kemudian ke bilik ya, ke aorta. Ini boleh nih ditulis aortanya, boleh juga enggak ya, gitu adik-adik ya. Langsung ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah besar ya, kalau secara artinya gitu adik-adik ya. Nah jadi seperti ini, serambi kiri, bilik, seluruh tubuh, tapi di seluruh tubuh itu melalui aorta ya. Serambi kanan, bilik, kembali ke paru-paru. Nah kita sebagai manusia juga sama adik-adik, ada yang namanya aorta, tapi dalam ini sistem peredaran darah ini nggak disebutin kalau dalam ininya ya. Jadi yang penting-pentingnya aja, bagian-bagian jantung sama anggota tubuhnya kemana, seluruh tubuh ya, cukup seluruh tubuh aja, nggak disebutin satu-satu gitu ya. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, biar nggak kepanjangan, kita cukupkan dulu ya untuk pembahasan soal nomor 3 dan nomor 4 ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share. Semoga bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Terima kasih.